Saudara sekalian, selamat datang di PJPGT Channel Opini Kebangsaan. Setelah diumumkannya susunan Kabinet Prabowo Subianto yang diberi nama Kabinet Merah Putih, publik dan para ahli memiliki beragam pandangan. Apakah kabinet ini benar-benar mengutamakan keahlian atau sekedar bagi-bagi kursi politik? Mari kita simak pandangan para pakar mengenai susunan kabinet ini. Sobat Kebangsaan, pada episode kali ini kita akan membahas topik yang hangat dan kontroversial, yakni susunan Kabinet Merah Putih untuk periode 2024-2029 yang diumumkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Bahasan kali ini kita beri judul Kabinet Prabowo 2024-2029. Apakah ini kabinet ahli atau sekedar bagi-bagi kursi? Kabinet ini menarik banyak perhatian karena terdiri dari gabungan wajah lama dan wajah baru yang membawa ekspektasi tinggi serta beberapa kekecewaan. Dalam diskusi kali ini, kita akan melihat pandangan dari beberapa pakar, termasuk ahli politik, hukum, ekonomi, dan komunikasi. Apakah kabinet ini benar-benar siap membawa Indonesia ke arah yang lebih baik, atau justru terjebak dalam dinamika politik internal? Telah diumumkan, Kabinet Prabowo menjadi perbincangan publik karena memiliki 109 anggota. Banyak yang mengkritik jumlah tersebut sebagai terlalu gemuk. Salah satu pakar politik, Ikrar Nusabakti, menyatakan bahwa kabinet kali ini terlalu besar, mengingat sejarah Indonesia yang pernah memiliki kabinet ramping. Menurut Ikrar, jumlah yang besar ini berpotensi menghambat koordinasi antar menteri dan membebani anggaran negara. Jika kita melihat ke belakang, di era Soekarno, kabinet yang besar yang dianggap kurang efisien, dan ini bisa menjadi tantangan bagi Prabowo. Para pengamat juga menyoroti beberapa nama lama dari kabinet sebelumnya yang kembali diangkat. Beberapa tokoh kunci dari era Jokowi seperti Sri Mulyani dan Budi Sadikin tetap dipertahankan. Hal ini menimbulkan spekulasi di kalangan publik bahwa kabinet ini akan melanjutkan program-program Jokowi, sehingga muncul istilah Kabinet Jokowi Jilid 3. Namun di sisi lain, mempertahankan sosok berpengalaman seperti Sri Mulyani di posisi Menteri Keuangan juga dianggap langkah strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Sementara itu, ahli hukum tata negara Margarito Kemis mengingatkan pentingnya struktur kabinet yang mampu berfungsi sebagai sebuah welfare state atau negara sejahtera. Dalam pandangannya, pembagian kementerian yang terlalu banyak bisa menjadi kontraproduktif jika tidak diimbangi dengan perencanaan yang matang. Margarito juga menyoroti adanya 7 menteri koordinator yang bertugas dalam kabinet ini.
yang menunjukkan adanya upaya mengatasi masalah koordinasi, meski akan tetap menjadi tantangan besar bagi Prabowo untuk memastikan kebijakan berjalan lancar. Pakar komunikasi politik Ade Armando memiliki pandangan berbeda. Sebagai pendukung Jokowi, Ade melihat bahwa kehadiran orang-orang lama dari kabinet Jokowi, terutama yang bekerja baik, sebagai hal yang positif. Menurut Ade, mempertahankan orang-orang seperti Sri Mulyani dan Budi Sadikin adalah langkah bijak untuk melanjutkan program yang sudah terbukti sukses. Ade juga menekankan pentingnya kepercayaan publik terhadap kabinet baru ini, mengingat sejumlah menteri dalam kabinet sebelumnya tersandung kasus korupsi. Selain itu, publik mempertanyakan posisi Menteri Komunikasi dan Informatika yang kini dijabat oleh Mutia Hafiz. Sebagai sosok dengan latar belakang di dunia media dan penyiaran, Mutia dianggap memiliki kemampuan untuk menangani isu-isu digital yang semakin kompleks. Harapannya, ia dapat memulihkan kepercayaan publik terhadap kementerian ini, terutama setelah kasus korupsi yang melibatkan proyek BTS beberapa waktu yang lalu. Di sisi lain, isu zakon kabinet atau kabinet yang berorientasi pada keahlian masih menjadi bahan diskusi. Meskipun Prabowo sebelumnya menyebut akan membentuk kabinet ahli, realitanya komposisi kabinet ini tetap diwarnai oleh dominasi politisi. Bagi sebagian pihak hal ini mengecewakan karena kabinet tersebut terkesan masih memprioritaskan kepentingan partai politik daripada profesionalisme. Namun ada juga pihak yang memahami bahwa sebagai pemerintahan koalisi, sulit bagi Prabowo untuk sepenuhnya menghindari kepentingan politik. Beralih ke isu anggaran, Henry Satrio, seorang pengamat politik juga, menyoroti beban finansial yang harus ditanggung negara akibat struktur kabinet yang besar. Ia menyebut bahwa pemerintah akan membutuhkan tambahan anggaran sekitar 1,95 triliun per tahun untuk menjalankan kabinet ini. Sementara itu, Prabowo berjanji akan menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun Henry mempertanyakan apakah hal ini realistis jika sebagian besar anggaran habis untuk birokrasi. Para pengamat juga menyinggung beberapa langkah yang perlu diambil Prabowo untuk meningkatkan pendapatan negara. Salah satunya dengan meningkatkan pajak bagi orang kaya. Langkah ini dipandang dapat mengurangi kesenjangan antara yang kaya dan miskin, sekaligus memberi kontribusi signifikan pada pendapatan negara yang dapat digunakan untuk program kesejahteraan. Namun, tantangan terbesar tetap berada di tangan Presiden Prabowo untuk menjaga kredibilitas kabinetnya. Dalam pidato pelantikan, Prabowo mengingatkan menteri-menterinya agar tidak korup dan tidak menyalahgunakan anggaran negara. Ucapannya ini tentu saja memberikan harapan bahwa ia serius menjaga integritas pemerintahannya, terutama dengan memperingatkan partai-partai politik untuk tidak mengirim orang-orang bermasalah dalam kabinet. Dalam perspektif Margarito Kamis,
Prabowo sebaiknya menerapkan langkah-langkah tegas untuk mengatasi potensi korupsi. Mengingat kekuasaan presiden di Indonesia sangat luas. Namun untuk mencapai hal ini, Prabowo perlu memastikan bahwa para menterinya memahami betul pesan tersebut dan menerapkannya dalam setiap kebijakan yang mereka jalankan. Sobat kebangsaan, banyak berharap kabinet ini mampu membawa perubahan nyata bagi Indonesia. Tetapi banyak juga yang menyaksikan apakah betul kabinet ini dapat membawa perubahan nyata. Untuk itu, hanya waktu yang dapat membuktikan apakah kabinet merah putih akan memenuhi ekspektasi atau sekadar menjadi bahan perdebatan publik. Kita semua tentu berharap Prabowo dan kabinetnya bisa bekerja demi rakyat, membangun Indonesia yang lebih maju, terutama bersih dari korupsi, walaupun kebimbangan masih melekat di benak kita semua. Saudara sekalian, bagaimana menurut Anda? Apakah kabinet ini sesuai dengan harapan? Atau perlu ada perbaikan secepatnya di masa depan? Sampaikan opini Anda di kolom komentar. Mari kita terus belajar dan berdiskusi untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Mari kita jadikan PJP Ginting Channel sebagai wadah diskusi yang konstruktif. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Serta nyalakan lonceng notifikasi untuk update video selanjutnya. Sampai jumpa, salam PJP Ginting Channel Opini Kebangsaan. Terima kasih.